Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 terdiri dari atas saya Nabila Safitri, saya Sandy, Saya Nina Amalia. Di sini kami dari kelas 5B Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menjelaskan mengenai inflasi. Nah, apa sih definisi dari kebijakan moneter dan bagaimana konsep dari kebijakan moneter itu sendiri? Nah, definisi dari kebijakan moneter itu yaitu upaya untuk mengendalikan ataupun mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kondisi apa sih yang diinginkan? Pastinya kondisi yang baik, yaitu dengan meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya dari stabilitas harga. Nah, itu bisa diatur melalui kebijakan moneter. Dan itu bisa diatur melalui kebijakan moneter dari pemerintah dapat mempertahankan, menambah, ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan dari inflasi. Selain itu, kebijakan moneter dapat diartikan pula sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral agar apa? Agar ekonomi tumbuh lebih cepat. Bank Sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka dan atau Bank Sentral menurunkan persyaratan cadangan dari bank-bank atau menurunkan tingkat penurunan dari diskonto. Bank Sentral selaku pelaksana kebijakan moneter dapat menjalankan kebijakan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kebijakan moneter ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan secara kuantitatif dan kebijakan secara kualitatif. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Nah, yang bersifat kuantitatif ini yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian, dan ini bisa dilakukan melalui operasi pasar terbuka, mengubah persyaratan cadangan minimum, mengubah tingkat suku bunga. Lalu yang selanjutnya itu kebijakan moneter bersifat kualitatif, yaitu melakukan pengawasan peminjaman secara selektif, yaitu dengan menentukan jenis-jenis peminjaman mana yang harus dikurangin. Lalu yang selanjutnya pembujukan moral, yaitu Bank Sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang yang beredar, maka bank sentral ini bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi jumlah penyaluran dari kreditnya. Nah, kebijakan moneter ini sangatlah memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas harga, yaitu dapat menekan tingkat inflasi yang ada. Nah, kebijakan moneter ini sangatlah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, yaitu dapat menekan tingkat inflasi. Nah, apa sih dari pengertian inflasi itu sendiri? Inflasi yaitu dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu apabila kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi.
kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, inflasi bisa terjadi apabila kenaikan harga itu mengakibatkan kenaikan harga pada lainnya. Kalau misalnya kenaikan harga dari satu atau dua barang saja, itu tidak dapat disebut sebagai inflasi. Nah, inflasi memiliki jenis-jenisnya, yaitu jenis inflasi ringan, sedang, berat, maupun tinggi. Nah, inflasi ringan itu terjadi apabila tingkat inflasinya itu kurang dari 10% setahun. Sedangkan untuk inflasi sedang itu tingkat inflasinya itu sekitar dari 10 sampai 30% setahun. Sedangkan untuk tingkat inflasi yang berat itu 30 sampai 100% setahun. Nah, yang selanjutnya inflasi tinggi, yaitu apabila mencapai lebih dari 100% setahun. Nah, inflasi tinggi itu pernah terjadi di negara kita, yaitu pada tahun 1966, di mana tingkat inflasi mencapai di atas 500% per tahun. Selanjutnya ada teori inflasi. Teori-teori inflasi ini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonom untuk menjelaskan penyebab terjadinya inflasi. Dalam ekonomi ada 3 teori yang dikenal oleh teori inflasi, yaitu ada teori kuantitas Irving Fisher, teori Keynes, dan teori struktural. Yang pertama kita bahas lebih dahulu teori kuantitatis. Teori kuantitatis ini ditemukan oleh Irving Fisher. Teori kuantitatis membahas proses terjadinya inflasi yang disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama itu adalah jumlah uang yang beredar, dan faktor yang kedua adalah psikologi dari masyarakat itu sendiri. Pertama, jumlah uang yang beredar. Terjadinya inflasi ini dikarenakan jumlah uang yang beredar ditambah. Jadi, apabila seandainya terjadi kenaikan harga barang atau jasa, asalkan jumlah uang yang beredar tidak ditambah, maka harganya pun akan turun dengan sendirinya. Dan inflasi pun itu tidak akan terjadi. Yang kedua itu ada faktor dari psikologi masyarakat. Maksudnya itu adalah sikap dan harapan atau ekspektasi dari masyarakat terhadap kenaikan harga tersebut. Biasanya masyarakat itu tidak mengharapkan terjadinya kenaikan harga atau harga barang atau jasa, sehingga mereka apabila menerima pendapatan atau gaji, maka sebagiannya itu akan ditabung. Namun karena adanya terjadi inflasi ini, masyarakat pun jadi memiliki kesadaran bahwa saat terjadinya inflasi, maka pendapatan yang ia dapat atau gaji yang ia dapat itu seluruhnya akan dibelanjakan. Dengan perilaku tersebut, permintaan pasaran pun akan naik. Akibatnya, harga-harga pun ikut naik dan inflasi mungkin akan sangat meningkat. Selanjutnya, masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang yang mereka miliki itu sendiri. Nah, kedua itu ada teori Keynes. Teori ini dikemukakan oleh ahli ekonom bernama Keynes. Keynes ini menyatakan bahwa terjadinya inflasi disebabkan oleh masyarakat yang ingin hidup melebihi dari batas kemampuan ekonominya sendiri. Masyarakat ini saling berebut rezeki mereka agar dapat menggunakan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di wilayahnya atau negaranya. Akibat dari perilaku tersebut, permintaan pasar itu melebihi dari penawaran. Nah, dalam kondisi tersebut itu dinamakan adalah terjadinya
inflationary gap atau celah inflasi. Celah inflasi ini terjadi karena adanya kelompok pemenang. Siapa sih kelompok pemenang itu? Kelompok pemenang itu terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan buruh yang mampu mewujudkan keinginan-keinginan permintaan dan penawaran dari pasar dengan dukungan sejumlah dana. Yang ketiga ini ada teori strukturalisasi. Teori strukturalisasi ini biasanya terjadi karena kekakuan struktur ekonomi suatu negara. Biasanya teori ini terjadi di negara-negara berkembang. Nah, dalam teori ini ada kekakuan utama, yaitu pertama kekakuan penerimaan ekspor. Maksudnya itu nilai penerimaan ekspor selalu bertambah lebih lamban daripada nilai penilaian impor. Sebabnya dari kelambanan tersebut negara mengalami kesulitan membiayai impor bahan-bahan baku dan barang modal atau mesin-mesin itu tersendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengaitkan industri dalam negerinya dalam rangka mengganti barang-barang yang selama ini diimpor. Oleh karena itu juga, umumnya biaya produksi industri dalam negeri cenderung lebih mahal daripada produksi di luar negeri atau ekspor. Maka dari itu, harga jual barang di dalam negeri pun akan naik dan terjadilah inflasi. Nah, yang kedua itu dalam teori struktural itu ada kekakuan penawaran bahan makanan. Pada umumnya, di negara berkembang penawaran bahan makanan itu lebih lamban. Jadi, dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk di negara tersebut. Dan pendapatan per kapitanya juga lumayan lamban. Biasanya itu terjadi di negara berkembang. Akibat dari peristiwa tersebut, harga bahan makanan pun akan naik dengan sendirinya, melebihi harga barang-barang primer atau sekunder. Karena bahan makanan pokok itu adalah kebutuhan primer, maka naiknya harga bahan makanan mendorong para buruh untuk meminta kenaikan upah atau gaji mereka. Upah yang naik ini mengakibatkan naiknya biaya produksi dari berbagai perusahaan. Nah, pada akhirnya karena permintaan upah dan kenaikan harga barang tersebut, maka mengakibatkan nilai harga jual di berbagai macam barang atau jasa pun akan naik, dan itu menimbulkan namanya inflasi. Penyebab dari inflasi. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi, yaitu diantaranya yang pertama ada meningkatnya permintaan. Inflasi bisa terjadi karena adanya peningkatan permintaan pada barang ataupun jasa. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya seperti meningkatnya belanja pemerintah, yang kedua melonjaknya permintaan barang untuk diekspor, yang ketiga melambungnya permintaan barang untuk swasta. Contohnya saja seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga-harga barang dari bahan pokok hingga pakaian mengalami peningkatan harga, dikarenakan pada saat itu kebutuhan masyarakat meningkat dibandingkan biasanya, sehingga terjadinya inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga tersebut. Misalnya bahan bakar naik dan upah buruh naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika barang tetap, sedangkan uang yang beredar di masyarakat meningkat 2 kali lipat, maka bisa saja terjadi kenaikan harga hingga 100%.
Berikutnya ada dampak dari inflasi, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi. Yang pertama itu berdampak terhadap pendapatan. Bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tetap, inflasi akan menyebabkan mereka mengalami kerugian karena penghasilan yang tetap membuat mereka mendapatkan barang ataupun jasa menjadi lebih sedikit daripada biasanya, sementara pendapatan yang diterima mereka itu bernilai tetap, sedangkan harga barang ataupun jasa mengalami kenaikan. Yang kedua, berdampak terhadap kegiatan ekspor. Dampak dari inflasi akan membuat kemampuan ekspor dalam suatu negara akan mengalami pengurangan dikarenakan biaya ekspor juga akan menjadi lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga akan mengalami penurunan, sehingga pendapatan dari devisa juga akan ikut berkurang. Yang ketiga itu berdampak terhadap para penabung. Dampak dari inflasi akan membuat para penabung mengalami kerugian karena nilai uang akan semakin menurun, dan juga akan membuat masyarakat kurang berminat untuk menabung uang di bank. Alasannya karena pendapatan dari bunga jauh menjadi lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang keempat, berdampak pada perhitungan harga pokok. Dampak dari inflasi akan mengakibatkan penetapan harga pokok menjadi lebih sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak akurat. Pada kondisi tertentu, inflasi akan membuat produsen kesulitan dan mengakibatkan perekonomian menjadi kacau. Itu ada efek terjadinya inflasi. Efek terjadinya inflasi itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada efek inflasi terhadap pendapatan atau equity effect, terdiri dari inflasi akan mengurangi daya beli seorang. Yang kedua itu ada nilai real uang yang dipegang akan berkurang. Kekayaan berupa tabungan atau deposito juga berkurang secara real karena efek inflasi terhadap efisiensi efek. Terus yang keempat itu adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut. Nah, yang terakhir itu ada inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor dari produksi. Selanjutnya, efek yang kedua itu adalah efek inflasi terhadap output. Apa sih efeknya efek inflasi terhadap output itu? Pertama, inflasi dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi karena kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah, sehingga keuntungan bagi pengusaha itu naik, tapi buat para pekerjanya itu nggak malah menderita. Terus kedua itu ada apabila hyperinflation atau inflasi tinggi, maka terjadinya penurunan output karena daya beli masyarakat tuh pasti menurun karena kan udah beli. Inflasi tinggi berarti kan gajinya juga kecil, terus bahan-bahan makanan juga banyak, jadi menurut permintaan keinginan masyarakat untuk membeli barang tuh menurun. Nah, ketiga itu ada inflasi tinggi yang menyebabkan nilai uang real turun drastis sehingga masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas. Terus ada lagi inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Nah, efek yang ketiga itu ada efek inflasi terhadap distribusi. Apa sih efeknya itu? Yang pertama, inflasi itu dapat disebabkan oleh naiknya permintaan melebihi penawaran yang menyebabkan redistribusi produk dari mereka yang lemah dan daya belinya lebih pada yang kuat, atau
mereka yang pedagang kecil gitu deh. Terus yang kedua itu kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka butuhkan, dan kelompok kuat akan membeli sisa-sisa lebih produk-produknya. Seperti itu. Sekian. Cara mengatasi inflasi. Pada umumnya, pemerintah memiliki beberapa jenis kebijakan yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi, yaitu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan moneter yang umumnya diatur oleh Bank Sentral untuk mengatasi masalah inflasi, dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan kebijakan pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat Bank Indonesia kepada masyarakat sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, dilakukannya kebijakan diskonto, yaitu dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk menabung di bank dan juga dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Yang ketiga, dilakukannya kebijakan giro wajib minimum, yaitu cara Bank Sentral untuk membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan umum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi meminjamkan uang akan berkurang sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat dikurangi. Yang kedua, dilakukannya kebijakan fiskal yang umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, dengan cara menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat dan menaikkan biaya yang harus dibayar untuk menikmati barang atau jasa tersebut, sehingga pada akhirnya mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.